absen dulu ya. Andani, Cinta, ya, Dana, Desti, Delvi, Sandi, Juwita, Joyce. Mana Joyce? Gak ada suara yang masuk. Devi, Rizka, Sasri, Tiara, Ulan, Pia, Wani. Ada semua ya hari ini? Sebelum kita lanjutkan materi ini, Ibu mau tanya dulu materi minggu kemarin. Ya, sebelum Ibu nanya materi minggu lalu, Ibu nanya dulu, sudah siap belajar? Iya. Sebelum kita lanjutkan materi, Ibu udah bisa dulu perhatiannya. Habis semua dah. Habis semua ya. Ibu nanya dulu, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Cabang-cabang iman dan saibul iman. Ada yang masih ingat tak apa itu cabang-cabang iman atau tentang iman? Boleh tulis ya. Silakan. Iman adalah konsep yang iman adalah percaya dan meyakini dengan hati dan dilakukan dan mengamalkan dengan betul. Berarti iman itu meyakini dengan sepenuh hati, mengamalkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Ada yang masih ingat nggak tentang saibul iman apa? Tentang saibul iman, ayo. Jadi tangan yang masih ingat. Saibul iman. Ayo masih ingat dah yang tentang saibul iman? Satu orang, tunjuk tangan. Ayo saibul iman. Ayo. Apa? Apa Sasri? Seseorang menunjukkan hal-hal yang dilakukan dengan hati, perbuatan maupun lisan. Arti dia adalah satu tentang keimanan nasi. Meyakini dengan sepenuh hati, mengamalkan dengan perbuatan dan dilaksanakan dengan lisan. Materi kita minggu ini tentang menghindari sikap berkoyak-koyak, riak, sukma, hasad, dan takabur. Nah, ada yang mau ditanyakan hari ini kepada kalian, yang mau tanyakan apa yang kalian tak ketahui tentang hidup berkoyak-koyak? Apalah gambaran yang ada dalam pikiran kalian itu, apa itu maksudnya berkoyak-koyak? Ada yang mau jawab? Ya. Mau jawab? Siapa? Ya, lagi. Ulan, Ulan. Maaf salah orang. Ulan. Apa? Menggunakan harta secara berlebihan untuk kesenangan pribadi tanpa harus mempertimbangkan kebutuhan atau masalah akhirat. Mempergunakan harta secara berlebihan tanpa memikirkan akhirat. Itu termasuk berkoyak-koyak.
remote berarti termasuk bergoyang-goyang. Ada yang bisa memberikan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang bergoyang-goyang ini? Apa? Ayo, oh ya. Apa Rizka? Agak sedikit. Membeli makanan yang mahal, termasuk bergoyang-goyang. Satu lagi, siapa? Menyombongkan. Agak kenceng naik, kemudian lagi terdengar. Apa tambah sekali lagi? Menyombongkan kekayaan. Menyombongkan kekayaan. Berarti itu termasuk apa? Bergoyang-goyang. Contohnya menyombongkan kekayaan itu termasuk sikap bergoyang-goyang. Nah, tujuan kita belajar hari ini, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap bergoyang-goyang, ria, sumah, takabur, dan hasad. Jadi, peserta didik harus mampu menganalisis kelima poin tadi. Apa saja 5 poin tadi? Oke, kita lanjut ya ke materi kita minggu ini. Nah, di sini ada gambar. Gambar di sini menganalisis apa ya? Tentang apa? Tentang bergoyang-goyang. Kenapa dikatakan bergoyang-goyang? Apa maksud dari gambar itu? Berbelanja, berlebihan. Apa yang dibelanjakannya itu banyak ya? Tidak sesuai dengan kebutuhan. Kenapa dikatakan bergoyang-goyang? Karena belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada apa ini di sini? Sebuah hidup bermanfaat. Ada arti ya? Arti sebuah hidup bermanfaat agar terhindar dari sikap bergoyang-goyang, ria, sumah, takabur, dan hasad. Yang pertama apa? Hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, satu orang, ayo. Satu orang. Satu orang. Ya. Menghindari sifat tercela akan membawa keberkahan hidup. Berarti kita artinya harus menghindari sikap yang tercela agar kehidupan kita lebih berkah. Kita jangan punya rasa iri, dengki, atau hasut, supaya di dalam hati kita tadi bersih, supaya menjadi lebih berkah. Ada lagi, satu lagi. Apa? Ya, satu orang. Ayo. Ya, kan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan Ukhrawi. Nah, jadi Islam di sini mengajarkan harus ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kalau kita tidak seimbang, lebih banyaklah dunia, maka akhirnya tidak ada bekal. Sudah terjadilah
bermanfaat hidup kita kalau kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Nah, di sini menghambur-hamburkan harta dalam hal yang berlebihan dilarang di dalam Islam. Di dalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, ada yang mau? Ayat Siska? Ayat K? Agak kencang ya suaranya. Nanti kita baca bersama-sama. Ayo kita ulang bersama-sama. Lihat di Al-Qur'annya yang ada HP, yang ada Al-Qur'an HP yang kita sama-sama baca yuk. Sudah? Ayo. Bareng-bareng ya. Ayo ulang sekali lagi, ayo pada kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna di dalam surat Al-Isra ayat 27 menjelaskan bahwa orang yang boros itu berteman dengan setan. Mau berteman dengan setan? Iya. Kalau tidak mau, berarti kita harus menjauhi perbuatan bergoyang-goyang. Ada hadisnya, hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari. Tentang apa itu? Tentang Bukhari dan Muslim. Tentang apa hadisnya? Allah itu membenci orang-orang yang sering bergosip. Nah, ada nggak yang sering bergosip? Masih ada. Gosip di sini mengatakan keburukan orang lain. Dilarang di dalam agama mengatakan keburukan orang lain. Ya, jelas sudah. Hadis siapa? Hadis riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jangan lagi ya, jangan kata-kata itu.
Nah, di sini ada hadisnya supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang berlebihan. Apa hadisnya? Hadis siapa? Hadis riwayat Ahmad. Kenapa? Jelas kan? Makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah yang tidak terlalu berlebihan. Kenapa? Karena Allah membenci orang-orang yang boros. Boros tadi apa? Temannya setan. Jangan lihat ibu, kamu setan. Atau lihat diri ke temannya. Ada contohnya di sini. Apa contohnya? Satu orang, ya. Seseorang yang lebih suka menghabiskan uang untuk pesta mewah daripada membantu orang miskin. Nah, di sini ada seseorang yang kaya. Dia lebih suka menghambur-hamburkan uangnya untuk berpoya-poya daripada membantu orang yang membutuhkan atau orang miskin. Orang miskin maupun yang ada di sekitar kita maupun yang ada di luar sana. Kalau ada orang yang lebih membutuhkan di dekat rumah kita atau sekitar rumah kita, lebih baik kita membantu mereka daripada menghambur-hamburkan uang kita yang ada. Jelas sampai situ? Sudah ada dalilnya, sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada hadisnya. Berarti kita tidak boleh berpoya-poya. Selain dibenci Allah, teman setan, teman apa lagi? Teman setan dan disukai uang. Apa lagi? Apa? Nah, tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya Allah tidak suka jika kita hidup terlalu berpoya-poya. Kita bahas yang kedua, ria. Ria di sini artinya apa? Melakukan amal ibadah dengan atau akan dilihat oleh orang lain. Mau dalam arti ya. Apapun yang kita lakukan mau dilihat orang lain. Kita kasih dia makanan secara langsung. Oi, aku berbagi dengan teman-temanku. Itu kan secara tidak langsung, itu termasuk perbuatan ria. Karena kenapa? Dia memberikan sesuatu semata-mata hanya untuk dilihat oleh orang lain. Akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan pujian dari orang lain bahwa dia dermawan. Ada nggak yang bisa mencontohkannya? Contohnya apa? Kira-kira ria ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ria ini. Ayo, satu orang. Ayo, satu orang. Ya, Tasya, aku mau nanya suaranya. Bersedekah di depan umum supaya dibilang orang yang dermawan. Itu salah satu contohnya. Masih ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Masih ada yang bisa mencontohkan? Ya, ya. Alfiti lagi. Ya apa? Dia melakukan ibadah hanya semata-mata untuk dilihat oleh orang yang dia sukai. Wih, masih itu waktu jangan dong. Kayak kita semua ya berdua.
oleh orang yang dia suka. Bukan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mencari ridho Allah, tapi dia mencari agar dipuji oleh orang yang dia sukai. Mau kalian seperti itu? Iya. Nah, ada gambar di sini. Gambar ini percaya gimana dia? Oh, ini dari ilustrasi gambar itu menggambarkan tentang suma. Suma tadi apa artinya? Suma tadi artinya kebaikan agar dilihat oleh orang lain. Nah, dari gambar ilustrasi itu apalah kira-kira bahagia apa tadi itu? Ramai dipuji. Ramai dipuji bila aku sedekah ya ada yatim aku dapat masuk esok. tujuannya apa tujuannya? Dia pengen masuk esok. Kalau dia lemah masuk bukan tujuannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap ridho Allah dia. Cuman dia berharap esok dia akan masuk ini. Iya. Nah, kita ada contohnya. Salah satu yang tadi disebutkan oleh temannya tadi, melakukan sholat semata-mata ingin dipuji oleh orang lain. Hadis siapa? Barang siapa yang melakukan suma, ayo satu orang. Ya, apa lagi? Barang siapa yang melakukan semua ini dengan amalnya oleh orang lain, itu akan membuatnya terdengar aibnya. Nah, kenapa di sini dikatakan bahwa dia bersedekah semata-mata untuk didengar orang lain, maka akan ada dibuka Aibnya. aibnya tertimbul. Kenapa? Karena di sini karena dia bersedekah bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai sini paham? Kalau paham bulan dulu ya. Nah, ini menghindari takabur. Nah, dari ilustrasi gambar itu apa mengartikan takabur itu? Ayo. Sombong. Aku. Nah, dari ilustrasi gambar itu, dari jutek, sombong, angkuh, apa maksudnya? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Apa lagi ayo? Ya. Merasa lebih cantik dari orang lain. Apa lagi ayo? Satu lagi. Ya. Merasa lebih kaya dari orang lain. Benar tak? Benar. Dari ilustrasi gambar itu, jutek, sombong, dan angkuh. Dia sombong, dia merasa dirinya cantik. Dia sombong merasa dirinya kaya. Dia angkuh dan jutek karena dia merasa dirinya lebih dari orang lain. Takabur di sini artinya sombong. Ada di sini orang yang sombong? Tidak ada. Mau jadi orang sombong? Alhamdulillah. Kirain mau jadi orang sombong. Nah, ini ada hadis riwayat
pasti dia tidak masuk surga. Kenapa? Sudah di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, jangan jadi sombong biar kita tidak tergolong tidak masuk surga. Mau tidak masuk surga? Ya. Nah, apa ini ilustrasi gambar ini? Kira-kira tentang takabur. Apa? Yuk, sasaran. Aku lebih keren dari kamu. Apa lagi? Ya. HP Cina minggir. Oh, HP Cina minggir, berarti yuk. Gayanya HP Apple semua. Ada lagi? Apa sih? Apa nak? Apa? Itu doang nggak level. Berarti ada level-levelnya ya, ada tingkat-tingkatannya. Takabur ini. Nah, takabur di sini di dalam surat An-Nahl ayat 2 3. Ayo kita baca sama-sama, buka itunya. Buka HP-nya, Al-Quran HP-nya. Ayo. Surat An-Nahl ayat 23. Apa bisa langsung baca di depan? Yang tidak HP-nya tidak ada, ayo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Berarti sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jelas di dalam surat An-Nahl ayat 12. Jelas berarti kalau kita sombong Allah tidak menyukai kita. Ingat ya, tidak boleh sombong, iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasut. Karena itu semua Allah membenci. Nah, menghindari sikap hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad di sini? Iri hati. Termasuk penyakit ya iri hati? Penyakit apa? Dengki, benar. Penyakit dengki. Ayo, ada yang bisa memberikan dari ilustrasi gambar itu nggak? Apa makna dari gambar itu? Ayo, tunjukkan saya. Agak kencang suaranya yang lain. Apa? Iri melihat temannya juara satu. Temannya bahagia, dia jutek. Setuju dengan kamu. Ada kamu dapat juara satu atau tidak? Kalau mau dapat juara satu, kita harus dari ilustrasi gambar apa lagi yang bisa kita gambarkan? Dari menghindari sikap hasad. Nah, kira-kira apa lagi? Apa sih? Ada dari apa?
senang itu dapat juara, dapat prestasi. Nah, maka nikmat yang hilang itu bukan nikmat temannya yang jutek atau kuncinya, tapi menghilangkan rasa nikmat itu pada orang yang iri. Yang mendapat prestasi tadi nikmatnya tidak hilang. Dia tetap bersyukur. Nah, dari situ paham? Nah, ilustrasi tentang ini. Ayo saja. Satu orang bisa menjelaskan, ayo. Ayo. Enak. Satu orang. Ayo, siapa? Tentang hasad, bahaya hasad. Itu sebelah sana cara mencegah hasad. Sebelah sini bahaya hasad. Ada apa saja bahaya hasad? Ayo. Dosa besar. Dosa besar. Apa lagi? Apa? Lagi. Dosa besar. Satu lagi. Terus, apa karena bahayanya hasad ini? Selain punya dosa besar, punya penyakit hati, rusaknya di kalangan masyarakat, di kalangan agama. Iya, karena merupakan hasad ini adalah hal atau iri terhadap orang lain. Oh, itu dirinya kalau senangnya, tapi mau melihat orang susah, semua saya kasih sekarang. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, maksud ridho terhadap takdir, apa maksud dari ridho terhadap takdir? Gambaran kalian apa kira-kira? Ridho terhadap takdir. Yuk, apa? Apa yuk ridho terhadap takdir? Enak. Apa? Ridho terhadap takdir. Ayo, yuk. Karena takdir seseorang berbeda. Karena takdir seseorang itu pasti berbeda. Kasih teman kita. Ada yang dapat menggambarkan ridho terhadap takdir apa lagi? Menerima dan ikhlas terhadap apa yang terjadi. Boleh saya dengar? Menerima dan ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Menerima dengan ikhlas terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Itu termasuk di dalam takdir. Kasih aku temannya. Balik lagi yang kedua, apa yang kedua? Kurangi cinta dunia. Apa maksud kurang cinta dunia itu? Ayo, saksi apa saksi? Coba ulang dari kita sendiri, kalau teman-teman ada dengar. Tidak terlalu terikat mencintai hal-hal duniawi. Dia lebih mementingkan akhirat. Duniawi dianggapnya standar baik. Yang penting lebih banyak itu adalah akhirat. Dia lebih memperbanyak akhirat. Apa ya? Ada lagi satu orang lagi. Ya. Akan jadi kita kalau temannya jadi Meningkatkan kesadaran akan kehidupan akhirat. meningkatkan akan kesadaran kehidupan untuk akhirat. Kenapa meningkatkan kehidupan atau kesadaran untuk akhirat? Bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Yang kekal itu adalah akhirat. Jadi bagaimana cara
Seolah-olah ya apapun yang dilakukan dia melakukannya dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala untuk berkah di akhirat. Tidak terlalu dia cinta dunia. Dunia itu hanya sementara dan kehidupan. Yang kekal adalah dunia akhirat. Yang seterusnya apa? Memperkuat doa. Apa maksud memperkuat doa? Ayo, ya nak. Mengingat segala sesuatu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala yang terjadi pada diri kita itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merubah takdir. Tapi anak takdir tidak pegawai, nak makan ke rumah, kita harus lah. Benar enggak? Harus dirubah takdirnya. Kalau mau makan rumah, berarti kita harus bekerja. Benar tak kerja? Kalau kita nak beli baju tidak ada uang, kita harus apa? Bekerja, hasil yang dikasih orang tua tabung. Ada satu lagi ya, memperkuat doa. Ya. Meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani rasa ini terhadap orang lain. Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa iri dengki terhadap orang lain. Berarti kita memperbanyak doa untuk diri kita sendiri agar terhindar dari sifat hasad. Hasad tadi artinya iri. Kalau kita iri berarti adalah bagus untuk diri kita sendiri. Oke, benar semuanya. Terima kasih. Sampai di sini, Ibu minggu kemarin sudah membagi tugas. Masih ingat nggak nama-nama kelompoknya dan siapa kelompoknya? Tanya dulu kelompok ini kelompok apa? Kelompok sini kelompok apa? Istiqomah. Di kelompok ini? Azama. Kelompok sini? Bunga. Kelompok sini? Islam. Sudah duduk pada posisi kelompoknya semua belum? Kalau sudah, Ibu di sini ada beberapa poin yang harus kalian diskusikan. Diskusikan dan lakukan. Nanti setiap kelompok mendiskusikan hasil makalahnya atau pembahasan yang dikasihkan ini di depan. Ya, nanti ketika teman-teman kelompok nanti maju tentang berupaya-upaya, nanti kelompok yang lain boleh bertanya sesuai dengan masalah kelompok yang maju. Jangan keluar dari jalurnya. Tahu keluar dari jalurnya? Oke. Buatkan dulu ya. Nanti kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan sama Ibu. Sebelum kalian mengerjakan tugas dari Ibu, kita speaking dulu. Ayo berdiri. Kasih
Ada yang akan ditanyakan? Atau apa yang akan ditanyakan? Iya. Ya, ya. Apa tadi? Terus sudah saya?
Iya, di depan. Ya, maju di depan. Ya, ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang keempat kah? Ada yang bertahan lagi? Sudah? Oke ya, tunggu Mas Adel dulu, katanya dulu. Ya, sebentar lagi. Kalau sudah kita lanjut ke step observasi. Sudah? Sudah semua belum? Masih ada yang belum ya, sebentar lagi. Masih ada yang belum. Atau gimana? Ada yang presentasi, yang lain lanjut, yang lain-lainnya siap atau lanjut? Atau kita tunggu selesai semua? Tunggu selesai semua, ya. Sudah? Sudah semua? Belum? Belum? Sudah? Kalau sudah, kelompok mana dulu mau maju? Oh, sepertinya belum. Nah, kelompok ini dulu ya. Silakan maju sekarang. Kasih atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Azhara yang berjumlah 3 orang. Perkenalkan, nama saya Bukit Manasari. Saya Nanda. Saya Ria Ristiani. Kami akan membicarakan tentang pasar yang akan dibaca oleh teman saya Nanda. Menghindari asa. Asa berarti merasa tidak senang atas dukungan yang dimiliki orang lain dan berharap agar nikmat tersebut bisa mendengarnya. Asa dapat merusak aman dan menimbulkan kebencian negatif. Contohnya, iri karena teman mendapat prestasi, tidak senang melihat rezeki orang lain meningkat, membicarakan keburukan punya orang yang lebih sukses.
Bahan menghindari hasad. Hati menjadi tenang dan bahagia. Meningkatkan kualitas ibadah dan amal. Membangun hubungan sosial yang baik. Menimbulkan sikap tulus dan ikhlas. Terhindar dari perilaku merugikan. Lebih fokus pada kebaikan diri. Cara menghindari hasad. Berdoa rasa syukur, berdoa untuk orang yang dihasati. Tanamkan keyakinan positif bisa diatur. Fokus memperbaiki diri sendiri. Berbanyak zikir dan istighfar. Bersahabat dengan orang yang bijak dan positif. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Nah, ini dikasih juga sesi pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh temannya tadi. Dia mempersilakan teman-teman kalau masih ada yang belum paham tentang materi hasad ini, boleh bertanya kepada temannya. Kelompok apa nih? Kelompok azhar. Boleh bertanya kepada kelompok azhar. Ayo, yang mau bertanya silakan. Tolong dicatat ya. Ini penyesalan tingginya. Agak kompak ya, teman-temannya nggak dengar ya. Agak kencang ya, coba ulang sekali lagi. Apa bahaya sikap hasad dalam kehidupan masyarakat? Apa bahaya sifat hasad dalam kehidupan bermasyarakat? Apakah yang ada yang bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana cara mengatasi sifat Bagaimana cara Nah, satu pertanyaan lagi. Ayo dibuka satu pertanyaan lagi oleh temannya. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi ya. Masih ada? Satu tangan kalau mau bertanya. Bukan nama dari kelompok. saya yakin dari kelompok 3 bertanya bagaimana cara menghindari sifat hasad. Bagaimana cara menghindari sifat hasad? Kamu yang mana? Yang kelompok 1. Nah, berarti satu pertanyaan sama. Berarti tadi temannya tidak menyimak. Iya, kurang menyimak. Ayo, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Apa bahaya sifat hasad dalam kehidupan masyarakat? Sama. Makanya harus simak. Harus simak. Ya, oke. Apa itu hasad? Apa pengertian? Apa itu hasad? Apa itu hasad?
Berarti kalian harus menjelaskan lagi nanti. Selanjutnya akan dibacakan nomor 2 dari jawaban saya. Kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi sifat hasad? Hati menjadi tenang dan bahagia, meningkatkan kualitas ibadah dan amal, membangun hubungan sosial yang baik, menumbuhkan sikap tulus dan ikhlas, terhindar dari perilaku merugikan, lebih fokus pada perbaikan diri. Apa pertanyaannya sudah jelas? Kalau masih ada pertanyaannya yang belum dipahami dari kamu nanti boleh ditanyakan lagi. Jelas? Kalau jelas. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, apa itu hasad? Apa itu hasad? Hasad adalah iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan menginginkan nikmat tersebut hilang dari mereka. Apakah kelompok 3 sudah jelas? Jelas. Jelas. Selanjutnya simpulan akan dibacakan oleh teman saya Danda. Kesimpulan, hasad adalah sifat tercela yang merusak hati, amal, dan manusia. Tidak ada manfaat sejati dari hasad, bahkan pahala bisa hilang karenanya dan pelakunya dalam bertindak. Menghindari hasad terlalu banyak manfaat, hati lebih tenang, hidup lebih bersyukur, dan hubungan sosial lebih harmonis. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu ulangi lagi. Itu dulu ya. Kelompok apa namanya? Kelompok dunia. Ayo silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang. Saya sendiri Kakak Anjani. Kami di sini akan menjelaskan menghindari riya. Riya adalah melakukan ibadah atau amal baik dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Ini termasuk syirik kecil karena mengambilkan keikhlasan dalam beribadah. Contoh menghindari riya adalah ibadah oleh cinta. Sholat dengan khusyuk hanya saat ada orang lain melihat. Bersedekah agar dianggap beramal. Lakukan amal baik di media sosial untuk mendapatkan pujian. Kalau ada yang ingin bertanya, Ya boleh silakan. Nanti kasih temannya boleh bertanya. Silakan, saya dan wakil kelompok Asana ingin bertanya. Apa itu riya? Riya. beberapa
lain pertanyaannya. Mengapa dia termasuk dalam perbuatan syirik kecil? Mengapa sifat ria termasuk perbuatan syirik kecil? Nah, mengapa sifat ria termasuk perbuatan syirik kecil? Nanti tanya-tanya lagi, masa kamu tadi boleh tanya. Satu soal lagi ya? Ya, satu soal lagi. Ayo. Silakan saya nanti saya mewakili kelompok kita. Apa hikmah menjauhi sifat diam, rumah, tasawuf, dan hasad? Dan dibahas mereka tentang sifat ria. Makanya kurang memperhatikan dunia. Apa hikmah menjauhi sifat ria? Apa hikmah menjauhi sifat ria? Kita carilah jawabannya. Setelah kalian menjawab pertanyaan dari kelompok 4, apa itu sifat ria dalam ibadah? Jawab, ria adalah melakukan atau ibadah yang membuat agar dirinya dan diikuti oleh orang lain bukan dalam Allah. Jelas. Artinya apa? Dia melakukan ibadah hanya mengharap pujian dari orang lain. Yang lagi, lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa ria termasuk perbuatan syirik kecil? Karena orang yang ria dalam beribadah menyekutukan Allah dan manusia, yaitu mengharapkan pujian manusia. Apakah sudah jelas? Ayo, lanjut. Anda nak ada satu mana? Soalnya saya Hikmah dari sikap ria adalah supaya Allah mencintai banyak orang. Apa sudah paham? berarti sikap ria tadi, sikap ria tadi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, ria adalah penyakit hati yang membatalkan amal dan menjauhkan dari keikhlasan. Tidak ada manfaat jika tidak ria, karena semuanya bersifat dunia sementara. Cara terbaik menghindari ria adalah dengan menjaga niat, memperbanyak amal bersembunyi, dan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak-anak yang beranggotakan Febri, Joyce, dan Nesri saat tadi. Baiklah, kami
Kami harap teman-teman bisa membagi waktu dan mendengarkan penjelasan dari kami. Baiklah, teman-teman, yang pertama akan dibacakan oleh Denis. Bermanfaat berarti menjalani kehidupan dengan niat untuk memberi kebaikan, bukan sekadar mencari kesenangan duniawi. Islam mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, ikhlas, mengaji dan jauh dari sifat iri dan menghindari berkoya-koya. Cara menghindari sikap berkoya-koya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, membiasakan diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengutamakan kebutuhan dalam setiap keputusan. Pengeluaran Kedua akan dibacakan oleh Destiny. Adapun contoh dari persoalan memelihara mahal energi, mengadakan pesta besar yang menghabiskan uang, menghabiskan uang untuk tempat hiburan tanpa manfaat dalam menghindari sifat berkoya-koya. Keuangan lebih terkendali, meningkatkan uang tersebut, menghindari persoalan di masa depan, memberikan dampak positif bagi orang lain, menumbuhkan rasa syukur dan kedamaian batin, membentuk karakter dan disiplin diri lebih fokus pada tujuan. Baiklah teman-teman, dari penjelasan yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Destiny. Jelaskan. Jelaskan mengapa berkoya-koya sekarang dalam berkoya-koya dilarang dalam agama Islam. Nama saya Destiny. Saya akan bertanya apa itu berkoya-koya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Destiny. Mengapa berkoya-koya dilarang? Karena koya-koya termasuk sikap berlebihan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. apa yang Agak kencang suaranya ini ya. apa yang dimaksud berkoya sikap berlebihan dalam kesenangan duniawi. Apa yang dimaksud dengan koya-koya? Koya-koya adalah sikap hidup yang berlebihan dalam menikmati kesenangan yang tidak jelas. Kesimpulannya adalah menghindari hidup koya-koya membawa banyak kebaikan. Selain membantu menjaga keuangan tetap stabil, hal ini juga melatih kedisiplinan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memberikan ketentraman batin. Hidup sederhana membuat kita lebih fokus pada tujuan hidup, dari bersyukur dan membangun masa depan yang lebih baik tanpa terjebak dalam kesenangan sesaat. Baiklah, kami akan menutup presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Yang akan dibacakan oleh saudara Dewi. Kami membahas mengenai kami bahas menghindari summa. Summa berarti melakukan amal saleh yang ada didengar oleh orang lain dan mendapatkan pujian karena ada baik tentang amalnya terbesar. Jika dia ingin dilihat, maka sunnah ingin didengar. Rasulullah bersabda, barang siapa beramal karena ingin didengar orang semua, maka Allah akan membenarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena ingin dilihat orang dia, maka Allah akan membenarkan aibnya. Contoh, menceritakan kepada orang lain bahwa dia sering berzikir atau sholat malam, mengungkapkan bahwa ia banyak bersedekah dan puji saleh, membanggakan kegiatan sosialnya di depan umum untuk pencitraannya. Nilainya yang diajarkan, merendahkan hati dan menjaga niat agar lebih karena Allah. Kesimpulan, semua adalah penyakit hati yang membuat seseorang beramal agar dipuji atau dikenal karena sebaiknya. Manfaat semua adalah semua dan sementara, bahkan bisa menghapus pahala amal jika tidak dihindari. Cara menghindarinya adalah dengan menjaga niat, merahasiakan amal dan terus memperbaiki diri dalam. Baiklah, sesi pertanyaan akan dibuka. Ada yang ingin bertanya? Kami akan mendengarkan pertanyaan dari kelompok satu. Dari sifat summa dari Baiklah, dari pertanyaan ini. Oke, kami akan menjawab. Kami dengarkan pertanyaan dari kelompok. mengenalkan sejarah dari perbuatan dari komunitas. Bagaimana cara menghindari sifat summa? Dari pertanyaan Saya ingin bertanya. Kami akan mendengarkan pertanyaan dari kelompok. jelaskan maksud dari sifat summa. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Apa dampak buruk dari sifat summa?
berusaha, keikhlasan dalam beramal, dan dapat menimbulkan rasa tidak suka dari orang lain. Apakah sudah benar? Nah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok bagaimana cara menghindari sifat teman? Oke, kami akan menjawab pertanyaannya. Cara menghindarinya adalah dengan menjaga niat, merahasiakan amal, dan terus memperbaiki diri dari dalam. Apakah sudah benar? Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan maksud dari sifat sukma. Sukma adalah sifat ini dikenal atau dipuji karena keabadian atau amal yang dilakukan biasanya dengan cara menceritakan amal sendiri. Apakah sudah benar? Oke, terima kasih. Baiklah, sisi pertanyaan dan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Kalau sudah, berarti kita tutup materi minggu ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak satu orang? Ayo. Ya, satu orang tunjuk bisa menyimpulkan satu materi kita tadi. Ayo. Ayo. Seluruh materi kita tadi ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, ini. Materi ini kesimpulannya adalah sifat Allah yang menjauhkan manusia dari kebaikan dan keriduan Allah, merusak hubungan sosial, serta kerugian diri sendiri, baik dunia maupun akhirat. Yuk lagi, ada masih bisa lagi. Yuk. Ya, lagi. Kesimpulan ketua yang mulia adalah bahwa menakdir merupakan daya hidup yang berlebihan dan tidak seimbang dalam menggunakan harta, sumber daya demi kesenangan atau menikmati kebahagiaan sementara. Hasad adalah bahwa ia merupakan penyakit hati yang sangat tercela. Jadi di sini kita simpulkan berarti menjalani hidup. Kasih apa sih untuk teman? Jadi kesimpulan di sini menjalani hidup penuh manfaat. Berarti menjauhi diri dari segala perbuatan yang mengotori diri yang akan merusak amal soleh kita. Itulah kesimpulan kita hari ini. Kita tutup dulu materi hari ini. Untuk minggu depan, materi kita tentang bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Kita akhiri materi hari ini. Kita akhiri materi hari ini. Ibu akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya, Dek ya. Kalian harus memimpin oleh Anda. Dadah. Iya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk percaya dan agama mati. Doa Allah.
kalian kita pamitan.